Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha baik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian, terutama di bulan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan keikhlasan sehingga kita mampu beramal dengan amalan yang mengundang ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak satupun di antara kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini melainkan Allah taala memperbaiki zahir dan batin kita, memperbaiki daripada akhlak kita, memperbaiki daripada kepribadian kita sehingga menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula. Di zaman yang penuh dengan bala, musibah, fitnah, dan beban pikiran ini, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis al-Qudsi, dikatakan apabila engkau ingin selamat di zaman ini, maka ilzam kitab Allah, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak hanya sekedar membaca saja, walaupun di dalam setiap kandungan hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, dan terutama di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan menjadi 100 bahkan 7.000 kali lipat. Namun bukan hanya sekedar membaca saja, namun memahami kandungan daripada Al-Quran itu sendiri dengan mentadabburi, dengan kehusyuan, dengan kehuduran hati, dan mempelajari daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, apabila kita ingin selamat di akhir zaman ini, watba sunnah, ikuti daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW di dalam aspek kehidupan kita ini. Apabila engkau ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan keindahan, ingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencapaikan kemuliaan, maka tidak ada akses lain, tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain melainkan dengan meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Dan sungguh indah Nabi Muhammad. Tidaklah setiap gerak-geriknya mengandung kebaikan. Tidaklah setiap perbuatannya melainkan menjadi contoh yang sangat indah dan luhur bagi setiap daripada umat manusia ini dan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ikuti sunnahnya, teladani dan amalkannya. Kemudian yang ketiga, wa'atat hadakallah bil aslab. Ambillah petunjuk Allah, Al-Quran dan sunnah tersebut dengan kita mengikuti para salafus saleh, dengan kita mengambil ilmu di majelis-majelis ilmu, di madrasah-madrasah, di majelis-majelis kajian, dan juga kepada guru-guru. Namun ingat, di akhir zaman kadang kita bingung menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Maka pesan untuk kita mendapatkan guru yang baik adalah 3 poinnya. Yang pertama adalah carilah guru yang mempunyai guru. Guru yang mempunyai guru. Bukan kita belajar dari seorang guru yang tidak tahu asal-usul daripada gurunya, kemana dia belajar, kemana dia mengambil ilmu. Yang kedua adalah guru yang mempunyai sanad. Sanad adalah rantaian dari mana dia memahami agama, dari mana dia memahami akidah, bagaimana dia memahami ilmu Al-Quran, bagaimana dia memahami ilmu hadis. Sebab sanad tersebut adalah rantaian yang menyampaikan seorang guru kepada gurunya, kemudian gurunya mengambil ilmu kepada gurunya sampai kepada samudra muaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul mengatakan, "Malam indahu syekh fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa orang yang mengambil ilmu agama ini bukan kepada seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Kita bisa mencari referensi melalui buku, kita bisa mengambil ilmu melalui medsos. Di perkembangan zaman yang sangat mudah ini membantu kita untuk memahami daripada ilmu agama, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan kajian. Namun jangan sampai kita salah mengambil daripada kebaikan tersebut daripada orang-orang yang salah, yang mengajarkan kepada kita kebencian, yang mengajarkan permusuhan, yang mengajarkan kepada kita perselisihan, yang mengajarkan kepada kita kehinaan, yang mengajarkan adu domba, yang mengajarkan rasa benci dan hasad. Maka carilah seorang guru yang ahsan fittiba' ma'an nabi, yang benar-benar mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengambil ilmu agama sedangkan guru kita tidak salat? Bagaimana kita mengambil ilmu agama sedangkan guru kita tidak menggunakan siwak, tidak menggunakan wewangian, tidak berakhlak karimah, tidak menunjukkan adab
adab yang baik, tidak mengajarkan kerukunan, tidak mengajarkan kasih sayang, bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari tempat yang salah, maka ambillah seorang guru yang gerak-geriknya setiap perbuatannya mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita salah mengambil jalan tersebut, karena apabila kita salah dalam mengaplikasikan agama ini, maka kita akan memperolehkan kehinaan. Satu cerita yang menarik daripada kultum yang singkat ini, diceritakan bahwasannya ada satu orang membenci tetangganya dengan kebencian yang sangat dahsyat. Saking bencinya dia terhadap tetangga dia, ketika tetangganya meninggal karena tidak enak kepada masyarakat yang lain, dia pun ikut mentakziahi, mengunjungi daripada pemakaman tersebut. Kemudian dia mengatakan, khuzuhu fagullu, summa jahimu sullu, summa fi silsilatin zar'an sab'u zira'in fasluku. Dia membacakan surat Al-Haqqah yang di dalamnya adalah bencian, yang di dalamnya adalah tentang azab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat. Khuzuhu fagullu, telanlah wahai bumi, hancurkan tulang berulangnya, masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang meninggal ini bukan ahli ibadah. Namun pada malam harinya si pembenci ini melihat musuhnya ketika sedang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam sorga. Maka si pembenci ini bertanya, wahai fulan, wahai tetanggaku, hal apa yang membuat engkau Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka si pemuda ini menjawab, ya, tempat saya di neraka. Saya sedang diazab di dalam kubur saya ketika saya masuk ke dalam lahat. Namun ketika saya masuk ke dalam kubur, saya mendengar ada orang yang membacakan daripada ayat suci Al-Quran, khuzuhu fagullu, summa jahimu sullu, summa fi silsilatin sab'u zira'in fasluku. Karena membacakan 3 ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Maka terbelalaklah si musuh tersebut, niat ingin menjumpahi, niat ingin membenci, niat ingin mencaci. Tapi ketika seorang membenci bukan karena ilmu, tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan memperoleh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah zaman, daripada bala musibah, dan Allah Ta'ala membimbing kita siratal mustaqim, di jalan yang lurus, jalan mereka para aulia wassalihin yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.